Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 324, Lantai Ketiga. Di dalam kuil Sumi, hantu raksasa Feng yang menatap kosong ke arah formasi 10 Buddha di bagian tengah, yang menggelegak dengan energi Buddhisme yang kuat, tidak mampu keluar dari kebingungannya untuk waktu yang lama. Pemilik, ini. Dia tergagap. Huang Xiaolong melirik hantu raksasa Feng yang ini adalah Gunung Sumi yang saleh. Apa? Ini, Gunung Sumi yang suci. Seru hantu raksasa Feng yang dengan suara keras. Huang Xiaolong mengangguk tanda setuju. Bukan hal yang aneh atau mengejutkan bagi hantu raksasa Feng Yang, sebagai seorang kultivator hantu alam suci, untuk mengetahui tentang Gunung Sumi yang saleh. Selain itu, Gunung Sumi yang saleh adalah harta karun dari dunia Buddha, kutukan bagi makhluk yin seperti hantu. Jika bukan karena Huang Xiaolong mengalihkan energi Buddhisme dari Feng Yang, dia akan dimurnikan menjadi ketiadaan saat dia muncul di kuil Sumi. Mengabaikan ekspresi tercengang di wajah hantu raksasa Feng Yang, Huang Xiaolong berkonsentrasi mengendarai Gunung Sumi yang saleh, melaju kencang melewati pegunungan di bawahnya. Melalui Gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong dapat melihat pegunungan di luar, memang ada banyak makhluk yang seluruhnya berwarna merah darah bergerak-gerak, secara fisik mirip dengan kera. Makhluk-makhluk hantu ini memiliki mulut penuh gigi tajam, lengan panjang dengan untaian energi hitam yang keluar dari mata mereka. Di atas kepala mereka ada paku seperti belati, berkilauan dengan cahaya tajam. Ini adalah hantu belati darah. Tanya Huang Xiaolong. Hantu raksasa Feng yang tersentak dari linglungnya, lalu menjawab, ya, pemilik, ini adalah hantu belati darah. Karena Huang Xiaolong telah mengecilkan Gunung Sumi yang saleh menjadi seukuran partikel debu, hantu belati darah yang berkeliaran di bawah tidak merasakan kehadirannya. Huang Xiaolong meninju keluar tinju ilahi kekosongan besar di kuil Sumi, serangan itu berpindah dari ruang Gunung Sumi yang saleh ke dunia luar, menyerang hantu belati darah yang menyimpang agak jauh di bawah. Suara ledakan keras terdengar, dan sebelum hantu belati darah itu sempat berteriak, ia meledak menjadi awan kabut darah. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan menghisap jiwa hantunya, menjalankan mandat perjanjian darah untuk memurnikan jiwa hantu tersebut. Setelah lebih dari 1 jam, Huang Xiaolong berhasil memurnikan jiwa hantu belati darah. Dia kemudian menuai lebih banyak hantu belati darah dengan menggunakan metode yang sama. Karena dia cukup berhati-hati untuk memilih hantu belati darah yang menyimpang dari kelompok, masalah itu tidak membuat hantu belati darah menjadi gila. Huang Xiaolong mendorong Gunung Sumi yang saleh untuk terbang maju. Di masa lalu, banyak ahli yang kuat juga melewati lantai pertama dan kedua, sebagian besar harta di lantai pertama dan kedua telah dijarah bersih sejak lama, jadi Huang Xiaolong tidak berhenti sama sekali. Namun, lantai kedua gua kultivasi Raja Hantu terdiri dari area yang luas, Huang Xiaolong mampu memurnikan lebih dari selusin hantu belati darah. Mereka terbang seharian penuh sebelum tiba di pintu masuk lantai 3. Ada beberapa perbedaan yang jelas antara pintu masuk ke lantai 2 dan pintu masuk ke lantai 3. Pintu masuk ke lantai 2 setinggi orang dewasa, lebarnya 2 meter, dan memiliki cahaya yang beriak seperti gelombang dengan daya tahan yang kuat terhadap benda asing. Pintu masuk ke lantai 3 jauh lebih luas, tingginya beberapa zang, dan lebarnya beberapa li, ditumbuhi tanaman merambat hitam. Tanaman merambat hitam ini meliliti lapisan demi lapisan pintu masuk, saling melilit, mengeluarkan suara melengking. Secara keseluruhan, mereka tampak seperti belatung hitam besar yang merangkak, dengan tingkat kejijian yang mengerikan. Apa ini? Huang Xiaolong mengerutkan kening sambil menatap tanaman merambat hitam itu. Pemilik, ini adalah sesuatu dari dunia hantu yang disebut belatung hantu. Hantu raksasa Feng yang menjelaskan, ketakutan yang kuat tercermin di matanya, belatung-belatung ini tidak hanya menghisap darah manusia, mereka bahkan dapat menghisap ki pertempuran seseorang, termasuk para ahli alam Saint Orde ketiga. Jika seseorang terjerat oleh belatung hantu, dalam waktu kurang dari selusin napas, mereka akan berubah menjadi mayat kering. Huang Xiaolong menarik napas dingin. Seorang ahli Saint Realm tingkat ketiga berubah menjadi mayat kering dalam waktu kurang dari selusin napas. Belatung hantu ini sedikit terlalu mengerikan. Sebaliknya, jika belatung hantu ini merupakan sesuatu dari dunia hantu, bagaimana sang raja hantu bisa membudidayakannya di kebun belakang rumahnya? Selain itu, belatung hantu ini sangat tangguh. Tanaman merambat baru dapat tumbuh dalam hitungan detik setelah dipotong, hampir mustahil untuk dibunuh, terlepas dari apakah ada ahli alam Saint tingkat tinggi di sini, mereka tidak akan mati kecuali akar utama mereka dihancurkan. Hantu raksasa Feng yang menambahkan. Huang Xiaolong mengangguk. Namun, mungkin ada jutaan tanaman merambat ini, untuk mencari dan menghancurkan akar utama di antara masa ini adalah sulit. Sepertinya alasan hantu raksasa Feng yang gagal melanjutkan ke lantai 3 terutama karena belatung hantu ini menjaga pintu masuk. Huang Xiaolong dengan hati-hati membimbing Gunung Sumi yang saleh untuk terbang menuju pintu masuk, mendekat dengan hati-hati.
Secara umum, berada di dalam Gunung Sumi yang saleh, para ahli alam Sein Orde kedua dan ketiga tidak akan dapat mendeteksi kehadiran Huang Xiaolong, tetapi tetap saja, itu tidak menjamin bahwa itu akan menunjukkan hasil yang sama pada belatung hantu. Bagaimanapun, mereka berasal dari dunia hantu. Dan Voila. Tepat saat Gunung Sumi yang saleh mendekati pintu masuk, tanaman merambat itu tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan yang memekakkan telinga. Tanaman merambat itu melesat keluar untuk melilit Gunung Sumi yang saleh. Semakin banyak tanaman merambat yang melingkari Gunung Sumi yang saleh dengan erat, tidak ada celah bagi udara untuk lewat, seperti bola tanaman merambat yang menelan Gunung Sumi yang saleh sepenuhnya. Huang Xiaolong terkejut dengan kecepatan benda-benda itu, dia buru-buru mendorong formasi 10 Buddha dan energi Buddhisme menyembur turun dari kehampaan, sinar emas suci menembus tanaman merambat itu. Karena Gunung Sumi yang saleh adalah harta karun dari dunia Buddha dan belatung hantu adalah organisme hidup dari dunia hantu, Gunung Sumi yang saleh seharusnya dapat menahannya. Seperti yang dibayangkan Huang Xiaolong, bola tanaman merambat hitam yang rapat itu serupa dengan kegelapan yang bertemu cahaya, hancur dalam sekejap setelah bersentuhan dengan cahaya Buddha. Feng yang memperhatikan tanaman merambat hitam yang disinai cahaya keemasan itu perlahan layu dan gugur. Namun, pada saat berikutnya, tanaman merambat yang tumbang itu sekali lagi digantikan oleh tanaman merambat baru yang segar. Melihat hasilnya, Huang Xiaolong sangat gembira. Dia tidak menyangka energi Buddhisme memiliki efek merusak yang begitu besar, meskipun tanaman merambat yang layu dan tumbang dengan cepat digantikan oleh yang baru, hasil ini sudah lebih dari cukup bagi Huang Xiaolong. Dia berusaha keras untuk mendorong formasi 10 Buddha ke dalam kuil Sumi, energi Buddhisme menyembur keluar dari Gunung Sumi yang saleh ke keempat arah dan berhasil melaju cepat melalui pintu masuk lantai 3. Semua tanaman gosmagot mengering dan layu setelah diterangi oleh energi Buddhisme. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, Gunung Sumi yang saleh memasuki lantai 3 bersama Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang di dalamnya. Memasuki lantai 3, teriakan marah terdengar dari belakang mereka. Huang Xiaolong menghela napas lega saat dia mengamati lingkungan lantai 3. Ruang di lantai 3 adalah hamparan tanah bersalju yang tak berujung. Semak-semak rendah berisi rumput dan tanaman berwarna putih, kepingan salju jatuh dari atas. Selain salju, yang ada hanyalah semak-semak yang tertutup salju dan tidak ada yang lain. Huang Xiaolong menatap Feng yang dengan penuh tanya. Hantu raksasa Feng yang berkata, pemilik, budak ini belum pernah ke lantai 3 ini sebelumnya, jadi aku tidak begitu jelas. Namun, budak ini ingat seorang senior domain hantu menyebutkan bahwa lantai 3 10 kali lebih berbahaya daripada lantai 2. Waspadalah terhadap salju. Hati-hati dengan salju. Huang Xiaolong mengamati area itu dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa salju yang turun di lantai 3 ini berbeda dari salju biasa. Salju di sini tampak lebih bening, putih, dan lebih terang. Meski begitu, selain 3 titik ini, Huang Xiaolong tidak menemukan petunjuk lain. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong terus terbang maju menggunakan Gunung Sumi yang saleh, memasuki wilayah bersalju. Salju yang jatuh menempel di permukaan Gunung Sumi yang saleh, semakin menumpuk. Secara bertahap, udara dingin menembus ke dalam kuil Sumi dari permukaan. Sebuah getaran menjalar di tulang belakang Huang Xiaolong, merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya membeku.